Seperti yang kita udah spill di awal, sepertinya perseteruan antara Densu dan juga Farhad Abbas semakin memanas. Tanggal 7 kemarin laporan resmi disampaikan pada Polda Metro Jaya tentang diskriminasi ras yang disampaikan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas. Nah, ini jadi panjang kayaknya kasusnya. Iya, panjang, padahal kemarin itu harapannya gitu ya, kalau orang itu kan tak kenal maka tak sayang, udah datang ke rumah gitu kan bertandang, tapi ujung-ujungnya malah tambah lagi urusannya. Betul. Ini sebenarnya obrolan apa sih kemarin yang terjadi gitu sampai-sampai kok di sini ada yang tersinggung gitu Mas Farhad. Dan Mas Farhad ini juga sebenarnya lagi ada dalam suatu kasus lain gitu ya. Jadi tahun 2019 tentang masalah UMKM yang katanya sih diduga mengantongi uang UMKM senilai 55 miliar. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita lihat sama-sama pemirsa. Ini dia beritanya. Tertanggal 7 November 2024, Denny Sumargo telah dilaporkan oleh Farhad Abbas dengan pasal tentang dugaan diskriminasi ras yang dilontarkan oleh Densu ketika menyeruduk rumah Farhad beberapa waktu lalu. Ancaman hukumannya pun tak main-main, karena jika terbukti bersalah, maka Densu akan mendekam di penjara maksimal 5 tahun lamanya. Makanya saya bilang orang kayak Denny ini nggak bisa dibaik-baikin, digigit pakai hukum, baru dia agak sopan. Kiannya ada menyangkut suku sara, nah, karena membanding-bandingkan sehingga dia lupa. Harusnya kita negara aku Indonesia ini nggak perlu lagi. Soalnya orang Makassar harga diri itu kan, aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Papua, bukan Bali, tapi aku Indonesia. Harusnya begitu. Farhad yang tampaknya merasa bahwa harga dirinya telah direndahkan kala Densu menyambangi kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, kini tak mau main-main. Pasalnya, bukan hanya dirinya seorang yang merasa direndahkan, melainkan juga para sahabat serta keluarga besarnya pun ikut merasa tersentil oleh ucapan Denny Sumargo. Justru ini terjadi karena perlawanan saya begitu Denny mengecilkan saya, begitu Denny sombong gitu. Karena sombongnya terasa di teman-teman saya, teman-teman Bugis, teman-teman Makassar, di orang tua saya. Mereka nggak pernah melihat saya digituin orang. Baru satu orang yang berani maki-maki saya dengan dalil, dengan gaya ambigu gitu, seolah-olah gue datang karena lu mau hajar gue di luar. Nih laki-laki, Denny suami istri memprovokasi. Jadi mengajak fisik itu ada semua dokumentasinya. Nah, makanya kita laporkan. Teman-teman juga keberatan. Dan sekarang yang melaporkan Denny bukan hanya Farhad, ada aliansi Bugis Makassar. Nah, kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny Sumargo ya. Menyikapi kemarahan Farhad yang berujung pada laporan polisi di Polda Metro Jakarta Selatan hari Kamis kemarin, Denny Sumargo sendiri dikabarkan sudah meminta maaf secara publik. Tapi terkait permintaan maaf Densu, Farhad masih enggan memberi maaf, sehingga masih tetap ingin melanjutkan proses pelaporannya kepada Denny Sumargo. Dia kalau nama itu kan boleh-boleh aja orang minta maaf dan menyangkut etika gitu. Daripada dia ngomong hajar, minta dipukul di luar meja kita gitu kan. Yang penting sikap aja. Berarti tetap jalur hukum ya Bang? Untuk sementara tergantung ketua tim aja nanti. Kalau beliau mengatakan hajar, hukum jamin rakyat ya berarti saya dijamin oleh hukum. Tapi perihal dugaan diskriminasi ras yang dilakukan Denny Sumargo sehingga dilaporkan oleh Farhad, rupanya sekelompok warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai aliansi Bugis Makassar ikut mempolisikan Denny Sumargo. Mereka tak terima ucapan Densu yang dinilai provokatif sehingga bisa memicu perpecahan di antara warga suku Makassar dan Bugis. Densu kemudian dilaporkan di Polda Metro Jaya kemarin dengan pasal tentang ujaran kebencian yang memicu keresahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Itu dia ada kata-kata menantang ras tertentu, lebih tepatnya ras Bugis. Nah, kurang lebih dia menyampaikan, saya Makassar, kau Bugis kan bang, kau Bugis kan bos. Ya disampaikan seperti itu, angkat pedangmu. Nah kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi, kemudian dilanjutkan dengan kata apa? Kasih tahu kasihmu. Bukan seperti itu, habis itu kan cabut pedangmu. Artinya kata-kata itu jelas-jelas menantang. Tapi ketika Farhad dan aliansi Bugis Makassar sedang berusaha mempolisikan Denny Sumargo, Farhad sendiri rupanya sedang berkutat dengan kasus lain. Dituding menggelapkan dana milik para UMKM senilai puluhan miliar rupiah
Farhat dan Elsa Sharif kini dikejar-kejar oleh para pemilik UMKM. Kami sekarang mengejar Bang Farhat dan Bu Elsa. Ya, jika memang Bu Elsa dan Bang Farhat berkelit, tolong buktikan ke kami bahwa uang itu tidak dititipkan ke Anda. Namun, ketika para pihak UMKM menuding uang milik mereka sedang berada di tangan Farhat Abbas dan Elsa Sharif, pihak Farhat sendiri justru tidak mengakuinya. Tanggapi aksi para pihak UMKM yang sampai menyeruduk kediamannya beberapa hari lalu, Farhat menyebut aksi tersebut salah alamat. Sebab seharusnya uang yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar tersebut ditagih ke pihak perusahaan, bukan kepada dirinya dan Elsa Sharif. Kita nggak pernah maling uangnya orang, nggak pernah ketemu orangnya. Tiba-tiba diisukan bahwa uang di Bu Elsa dibawa kabur Farhat, 80 miliar. Ya kalau 80 miliar buat saya, terima kasih dong. Terus yang ngasih saya 80 miliar itu mana? Ayo sini ketemu saya. Kapan kamu kasih saya? Minta aja sama saya. Mana bukti kamu ngasih ke saya? Pesan bebas dan uang kembali, harusnya. Mereka minta sama perusahaan tersebut, bukan minta Elsa. Ada indikasi bahwa perusahaan menghindari daripada penyembuhan massa, bekerja samalah sama Andi Ripaldi untuk mengarahkan orang ke Ibu Elsa Sharif supaya jangan menyerang perusahaan. Farhat pun telah melaporkan balik pihak UMKM yang menyeruduk kediamannya beberapa hari lalu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin udah ngelaporin, saya berharap nanti di Polres Jakarta Selatan orang-orang yang mengganggu warga Jakarta Selatan datang-datang menyeruduk itu bikin malu orang aja kita akan tangkap. Kasihan kalau kalian tahu member itu nyari uang susah. Ya, tolong jangan kalian menikmati uang itu loh. Berdosa loh. Kita tuh nyari duit susah luar biasa nyari duit. Nyari keadilan pun kita susah loh. Kasihan loh UMKM ini hanya berjuang, hanya berdagang. Itu loh. Jangan kalian permainan kami gitu loh, mentang-mentang kalian mengerti hukum dan kalian pejabat gitu. Jangan permainkan kami. Kasus baru lagi, panjang sekali. Ini menyangkut UMKM ya, ini usaha kecil. Mungkin perlu mendapat perhatian ya. Mudah-mudahan dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum bisa membantu untuk melihat bagaimana penelusuran tentang penyebaran uang berapa M ini banyak banget. Saya kira 55, ternyata naik lagi jadi 80 ternyata. Besar pemirsa. Ya ini semoga juga bisa diusut gitu ya, di lain sisi gitu tuntutan-tuntutan yang lainnya juga bisa dipenuhin.